Pengertian zakat. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari segi aspek keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut bahasa, zakat ialah berkembang dan bertambah, atau terkadang zakat diucap untuk artian suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakka," yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan diri dengan beriman. Quran Surat Al-A'la ayat 14. Kamus Al-Munawwir, zakat berarti pilihan. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah standar harta yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya bila mana mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Yusuf Qaradawi, secara bahasa zakat mempunyai atau merupakan kata dasar masdar dari kata yang bermakna tumbuh, berkah, bersih, dan baik. Sedangkan menurut Al-Zarqani dalam sejarah Al-Mutawatir, berdasarkan yang ditulis oleh Teuku Muhammad Hasbi Asidik, menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Relevansi antara pengertian zakat secara bahasa dan pengertian zakat secara syara adalah walaupun secara lahir zakat itu mengurangi, yakni mengurangi kuantitas harta, tetapi konsekuensinya justru menambah harta, yakni menambah berkah sekaligus kuantitasnya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan untuk seseorang pintu-pintu rezeki yang sedikitpun tidak pernah terbesit dalam pikirannya, apabila mana dia mau melaksanakan atau menjalankan hal atau sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hartanya. Barang hasil tambang atau ma'adin adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai yang berharga. Barang tambang di sini berupa emas, perak, besi, minyak bumi, aspal, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 267 mengenai kewajiban mengeluarkan zakat hasil tambang, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, beliau telah menyerahkan ma'adin qobliyah kepada Bilal bin Al-Muzani. Ma'adin itu hingga kini tidak diambil dirinya, melainkan zakat saja dari Bilal bin Haris. Bahwasannya Nabi SAW memungut zakat dari pertambangan qobliyah. Al-qobliyah berasal dari kata qobal dengan mematahkan qob, nama sebuah tempat di sebuah desa bernama Al-Furu, terletak antara Mekah dan Madinah. Para ulama mendefinisikan pengertian barang tambang secara istilah sebagai berikut. Dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Hanbilah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah adalah barang yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi yang berupa emas, perak atau lainnya seperti tembaga, timah, belerang, dan perlu dikeluarkan untuk diolah dan dibersihkan. Terdapat 3 jenis kepemilikan barang tambang, yaitu 1. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang. Harta itu dimiliki oleh pemerintah. Harta tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau disimpan di Baitul Mal untuk kemaslahatan umat dan bukan untuk kepentingan pemerintah. 2. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat dimiliki oleh pemerintah dan juga pemilik tanah. 3. Barang tambang yang didapatkan dari tanah yang dimiliki bukan oleh seseorang. Misalnya tanah penaklukan, maka kepemilikannya oleh pemerintah. Secara umum
dalam Ensiklopedia Hukum Islam, barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam perut bumi yang bernilai tinggi atau benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, besi, marmer, giok, akik, yakut, minyak bumi, batu bara, dan lain-lainnya. Dasar hukum zakat barang tambang. Hukum mengeluarkan zakat pada barang tambang itu merupakan sebuah kewajiban apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Adapun dasar hukum zakat barang tambang dalam Al-Quran tidak ada yang menerangkan secara jelas. Namun dalam berbagai macam referensi yang banyak ditulis bahwa dasar hukum mengenai zakat barang tambang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala yatammamul khamisu minhu tunfiquna walastum biahidihi illa an tu'midu fih wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata hadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat tersebut memiliki makna perintah, nafkahkanlah. Menurut para ulama, perintah ini ditujukan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Tidak dipungkiri lagi bahwa barang tambang itu merupakan harta yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dalam bumi. Syarat zakat barang tambang. Dalam setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, ajaran Islam selalu menetapkan standar umum. Begitupun dalam penetapan barang tambang. Yang menjadi sumber atau objek zakat terdapat beberapa ketentuan. Adapun ketentuan barang tambang menjadi sumber atau objek zakat sebagai berikut. 1. Barang tambang tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya barang tersebut tidak termasuk dalam substansi yang haram. 2. Kepemilikan penuh. Para ulama berbeda pendapat mengenai kepemilikan penuh. Menurut mazhab Hambali, barang yang dinamakan dengan kepemilikan penuh yaitu barang yang tidak ada campur tangan orang lain. Menurut Imam Maliki, kepemilikan yang asli dan kemampuan untuk mengelolanya. Menurut mazhab Syafi'i, harta atau barang milik penuh yaitu terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna. Syarat ketiga yaitu harta berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang maka tidak dikenakan wajib zakat. Syarat yang keempat yaitu mencapai nisab. Barang yang tidak mencapai nisab maka tidak diperkenankan untuk dizakati. Adapun ketentuan nisab zakat barang tambang yakni diserupakan dengan harga emas 85 gram atau perak 595 gram, sehingga diperkenankan oleh syariat agar menzakati barang tersebut dengan 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nisab. Nisab dan kadar zakat barang tambang. Nah, harta benda dikenakan zakat apabila telah mencapai nisab. Nisab yaitu jumlah minimal harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara. Nah, yang pertama yaitu nisab barang tambang. Ada beberapa pendapat ulama besar mengenai hal ini. Yang pertama yaitu pendapat Abu Hanifah. Menurutnya, zakat itu hanya wajib pada barang tambang yang dapat lebur oleh api, seperti emas, besi, perak, dan lain-lain. Beliau tidak mensyaratkan nisab. Yang jelas, 1/5 merupakan ketetapan yang wajib dikeluarkan zakatnya walaupun sedikit atau banyak. Selanjutnya itu pendapat Malik.
Menurutnya, nisab tetap berlaku sebagaimana emas dan perak, termasuk barang tambang. Pendapat Syafi'i, beliau membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak saja. Sama seperti Ahmad, keduanya mensyariatkan nisab emas mencapai 20 miskol dan perak 200 dirham. Mereka sependapat bahwa dalam hal ini tidak diperhitungkan haul atau waktu setahun penuh. Tetapi wajib dikeluarkan segera zakatnya pada saat dihasilkannya. Dari beberapa pendapat ini, mereka sepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan ialah 1/40 dan diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat. Untuk barang tambang, nisabnya sama dengan emas dan perak. Dan harta perniagaan, yaitu 20 miskol atau 20 dinar atau 200 dirham yang sepadannya adalah 90 gram emas, atau 1 dinar sama dengan 4,5 gram atau 600 gram perak sama dengan 1 dirham sama dengan 3 gram. Nah, yang kedua yaitu kadar zakat barang tambang. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa harta karun, barang tambang, barang rikaz atau harta yang tertimbun di bumi, kadarnya 1/5 atau 20% disalurkan kepada orang yang berhak menerima dalam bagian 1/5 ghanimah. Mazhab Malikiyah berpendapat zakat wajib pada barang tambang yaitu 2,5% jika mencapai nisab. Namun, tidak ada hitungan haul untuk zakat barang tambang, tetapi dizakatkan pada waktu sebagaimana tanaman. Barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak saja. Mazhab Hanabilah, ciri-ciri barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu semua yang keluar dari bumi yang diciptakan Allah di dalamnya. Jika seseorang mengeksplorasi barang tambang sebanyak 20 miskol, perak 200 dirham, atau barang senilai dengan itu, maka di dalamnya ada kewajiban zakat secara langsung, artinya sejak dikeluarkannya. Dan ukuran kewajiban zakat barang tambang yaitu kadarnya 2,5%. Pendapat Imam Syafi'i, kadar zakat yang dikeluarkan untuk barang tambang sebesar 2,5% yaitu berdasarkan kepada zakat uang. Dalam menentukan kadar zakat barang tambang, Yusuf Qadarwi berpendapat bahwa perbedaan antara 20% dengan 2,5% bukanlah perbedaan yang kecil. Dalam hal ini, Al-Qadarwi menyamakannya dengan zakat pertanian dengan ketetapan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan. Mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur pendistribusian zakat dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. Berikut suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa banis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Golongan yang berhak menerima zakat diantaranya adalah yang pertama, orang kafir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta benda dan juga tidak memiliki pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua,
orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta secukupnya tetapi masih kurang, atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Yang tiga, amil, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh imam untuk bekerja memungut zakat guna diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Seorang amil disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Yang keempat, mualaf, orang yang perlu ditundukkan hatinya, yaitu orang yang baru masuk Islam sehingga belum kuat imannya. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi lebih kuat. Yang kelima, rikab, hamba sahaya, yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Ini juga mencakup untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam, gorim, orang yang mempunyai hutang. Harus dimaklumi bahwa orang yang mempunyai hutang boleh menerima zakat kalau memang hutangnya belum terbayar. Tetapi bila ia sudah melunasi hutangnya, maka ia tidak boleh lagi menerima zakat, sebab statusnya sekarang ia bukan lagi orang yang mempunyai hutang. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu para pejuang yang membela agama Allah, membela tanah air dan ikut berperang di jalan Allah, yang mana mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Di antara mufassirin ada orang yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan, yaitu orang-orang yang berpergian untuk melaksanakan suatu hal yang baik, tidak untuk bermaksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Hikmah zakat. Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia. Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Hikmah-hikmahnya adalah: yang pertama, mensucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir. Yang kedua, membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Yang ketiga, mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum. Yang keempat, membantu orang yang tidak mampu dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan. Yang kelima, menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan masalah kejahatan. Ahmad memiliki hasil tambang emas sebesar 500 gram. Harga emas hari ini sebesar 800.000 per gram. Maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh Pak Ahmad, yaitu perhitungannya adalah 500 dikali 800.000 sama dengan 400 juta. Sedangkan 2,5% dikali hasil tambang. Jadi 2,5% dikali 400 juta sama dengan 10 juta.